Halo teman-teman sekalian, apakah teman-teman masih ingat dengan film G30 SPKI yang mungkin waktu kita berada di sekolah dasar dulu sering diputarkan oleh guru-guru kita? Terlebih dari kasus perseteruan antara PKI, Tentara Nasional Indonesia dan juga pemerintahan kita pada saat itu, ada suatu hal yang lebih penting yang mungkin jarang teman-teman ketahui, yaitu adalah perdebatan di tubuh komunisme Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa impactnya? Mari kita bahas bersama saya, Ahmad Rufaidi, di Sodok. Ada dua wajah besar yang menggambarkan komunisme di Indonesia pada saat itu. Yang pertama tentu saja ada Tan Malaka ya, yang kita tahu dia memang membawa gerakan-gerakan komunis, walaupun gerakannya tentu saja sangat berbeda dengan gerakan ketua komunis pada saat itu atau yang sering kita kenal, yaitu adalah DNID. Ada hal yang sangat mencolok dari pemikiran kedua tokoh ini, teman-teman. Tan Malaka itu cenderung dia berusaha menyatukan agama dan nasionalisme, karena dia berusaha menyesuaikan apa itu nilai komunisme atau gerakan komunisme yang disesuaikan dengan wajah atau moralitas di Nusantara. Sedangkan hal tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh DNID pada saat itu, teman-teman. Karena kenapa? DNID itu adalah dia yang mengamini gerakan komunisme secara utuh, yaitu yang patuh dari negara Uni Soviet ataupun Tiongkok pada saat itu, atau yang lebih kita kenal dengan haluan dari Joseph Stalin dan juga Mao Zedong. Jadi dia itu berusaha membawa komunisme yang ada di ajaran yang sangat trending pada saat itu secara utuh dibawa ke Indonesia. Dalam ranah gerakan, dua tokoh ini juga sangat berbeda. Kita tahu bahwasanya Tan Malaka itu lebih cenderung ke arah revolusi rasional. Dia lebih cenderung untuk memberikan pendidikan atau kesadaran pada masyarakat, baru pada akhirnya nanti dia bergerak bukan dari revolusi tapi menjadi evolusi yang dilakukan secara bertahap pada masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam artian dia lebih dahulu mengutamakan kemerdekaan dari masyarakat ataupun kecerdasan pemikiran masyarakat, baru mencapai kesejahteraan bersama. Sementara dari DNID kita tahu bahwasanya DNID itu benar-benar menganut materialisme historis ya, teman-teman. Bahwasanya dia lebih percaya bahwasanya kapitalisme itu akan dihancurkan nanti oleh sosialisme atau komunisme itu sendiri. Maka dari itu dia mengamini adanya angkatan kelima, yaitu masyarakat yang dipersenjatai untuk melakukan revolusi. Maka dari hal ini kita sudah melihat ada perbedaan yang begitu mencolok dari Tan Malaka dan juga DNID. Dalam konteks politik di Indonesia, Tan Malaka nasibnya tidak sebaik dari DNID, teman-teman. Kita tahu bahwasanya Tan Malaka itu justru menjadi kontra dari Presiden Soekarno, dan walaupun tidak secara langsung dipenjarakan oleh Presiden Soekarno, tapi Tan Malaka adalah tahanan dari Republik Indonesia itu sendiri. Jadi dia sempat ditahan ataupun diasingkan. Berbeda dengan DNID pada saat itu dia lebih pro dengan Presiden Soekarno, dan dia menggunakan haluan Nasakom yang dibawa oleh Soekarno untuk melegitimasi PKI. Sehingga kita tahu bahwasanya PKI menjadi salah satu partai besar yang ada pada saat itu. Dari sini akhirnya kita tahu bahwasanya ada dua perbedaan dalam tubuh komunisme di Indonesia itu sendiri. Lantas mana komunisme sejati?
Nah, jika kita berpandangan bahwa komunisme sejati adalah ajaran yang dibawa dari Uni Soviet ataupun Tiongkok, maka Dian Aidit adalah orangnya. Tapi kalau kita bicarakan bahwasanya komunisme yang sejati itu adalah komunisme yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai Nusantara, maka Tan Malaka adalah jawabannya. Menurut teman-teman, bagaimana ideologi itu harus diterapkan di Indonesia? Apakah harus kita menelannya utuh-utuh atau kita harus menyesuaikannya dengan kondisi yang ada di Nusantara itu sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup itu pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.